Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana cara menjilid buku tebal. Buku ini setebal lebih kurang 10 cm dan kita akan melakukan jilid dengan menggunakan gerinda tangan. Jadi pertama-tama kita coret dulu buku yang sudah disusun atau di-track dengan rata dan lurus dengan menggunakan cutter. Jadi kita mencacah bagian punggung buku yang sudah di track dan sudah diratakan tadi dengan menggunakan cutter. Setelah itu kemudian kita kasih lem kayu teman-teman. Jadi kita lem dulu supaya kertas isi buku itu menyatu, dan kita melakukan blok lem untuk kemudian setelah itu akan kita lakukan gerinda. Jadi setelah di blok lem dengan lem kayu, kemudian tunggu sampai kering, dan setelah kering kemudian kita akan menggunakan gerinda tangan untuk membuat lubang atau coakan sebagai tempat untuk memasukkan benang kasur. Jadi kita membuat coakannya ini sekitar 2 mm teman-teman. Jadi kedalamannya sekitar 2 mm sebagai tempat memasukkan tali benang kasur. Di sini saya membuat 2 buku ya. Jadi ada 2 buku yang saya buat menggunakan teknik gerinda tangan ini. Kemudian kita akan memasukkan tali benang kasur itu ke dalam lubang yang telah kita buat. Jadi dengan cara kita kasih lem sedikit dulu pada bagian lubang tadi, lalu kemudian kita pasang tali benang kasur seperti ini teman-teman. Jadi tinggal dimasukkan di jalur coakan tadi. Jadi cara jilid seperti ini sudah pernah saya buat di video saya sebelumnya, dan ini sudah terbukti saya buat berkali-kali teman-teman untuk melakukan jilid seperti ini, dan alhamdulillah belum ada yang dikomplain. Ternyata sangat kuat dan aman ya. Nah, setelah semua dimasukkan, kemudian kita melakukan blok lem lagi dengan merata untuk menutup lubang dan merekatkan tali benang kasur itu supaya menyatu dengan punggung buku ya. Jadi kita kasih lem merata ya. Nggak apa-apa agak banyak, yang penting merata ya. Nah, setelah diratakan dengan lem, kita memberikan perban teman-teman. Jadi ini adalah perban yang biasa dijual di apotek gitu ya, untuk perban luka itu. Jadi kita menggunakan perban ini sebagai perekat untuk lebih menguatkan lagi punggung buku yang sudah di blok lem dan dikasih benang kasur tadi. Jadi sebagai penutupnya lah gitu, supaya benang kasur dan punggung buku itu menjadi lebih kuat menyatu dengan kertas isi buku. Jadi tinggal kita kasih lem ya, di blok lem merata di atas perban tadi, dan kita tunggu sampai
mengering. Nah, setelah kering, kemudian kita akan menutup perban tadi dengan menggunakan kertas HVS atau HVS bekas saja nggak apa-apa. Tapi sebelumnya kita kasih lem dulu di atas permukaan perban yang sudah kering tadi, untuk kemudian kita tutup dengan menggunakan kertas HVS dengan maksud supaya permukaan punggung buku itu lebih rata ya, lebih rata dan lebih halus, supaya tidak menempel langsung covernya nanti pada perban tadi. Jadi tinggal kita rekatkan kertas HVS bekas di punggung buku tadi dengan rata dan lurus. Nah, ini juga saya tempelkan di buku yang satunya. Jadi ini ada 2 buku yang saya jilid dengan menggunakan tali benang kasuring, teman-teman. Kemudian setelah kering, tinggal kita kupas ya sisa kertas di atasnya itu supaya lebih halus ya. Dan kemudian kita rapikan sisa-sisa perban ataupun tali benang kasur yang menonjol atau yang keluar ya. Jadi kita bersihkan dan rapikan dengan serapi mungkin untuk kita lakukan pemasangan cover. Kemudian tahap pemasangan cover, seperti biasa saya menggunakan lajur dulu ya sebelum pasang covernya. Jadi dipasang lajur di bagian atas sama bagian bawahnya. Jadi maksud lajur ini untuk memperkuat halaman atas dan halaman bawah buku. Jadi supaya cover itu tidak menempel langsung pada halaman pertama dan halaman terakhirnya. Kemudian setelah lajur terpasang, lalu kemudian kita pasang cover di atasnya. Jadi kita melakukan pemasangan cover setelah dilem pada bagian lajur tadi dan digosok dengan menggunakan potongan kain. Jadi digosok sambil agak ditekuk sedikit ya. Digosok dengan rata. Setelah itu, setelah rata baru kemudian dibalik bukunya untuk dilakukan lem lagi pada bagian punggung buku. Tapi sebelumnya jangan lupa juga dipasang lajurnya lagi untuk bagian bawahnya, teman-teman. Nah, kita kasih lem pada bagian punggung buku ini. Jadi lemnya agak banyak karena punggung buku ini agak tebal ya. Jadi tebalnya mencapai 10 cm lebih nih. Jadi kita kasih lem merata pada punggung buku dan juga pada bagian atas punggung buku. Nah, setelah dikasih lem, baru kita rekatkan cover buku tadi dengan punggung buku dan ditekuk pada bagian atasnya punggung buku. Jadi karena ini bukunya sangat tebal dan covernya tidak mencapai dengan ujung bukunya, jadi kita melakukan jilid sambung, teman-teman. Karena covernya tidak mencukupi mencapai ujung buku, jadi pada jilid kali ini kita menggunakan jilid sambung. Jadi sisa cover yang tadi tidak cukup itu akan kita potong untuk disambung dengan kertas cover yang mencukupi atau yang sesuai dengan panjang bukunya. Nah, dengan cara seperti ini, jadi dikasih lem lagi ya setelah dipotong itu pada bagian atas punggung buku. Lalu kemudian kita tambahkan
kertas untuk sambungan covernya. Jadi dengan warna dan jenis kertas yang sama ya. Jadi diratakan supaya sambungannya seakan-akan terlihat menyatu dan tidak terlihat sambungannya teman-teman. Nah, selesai sudah pemasangan cover. Tinggal kita rapikan sisa-sisa cover atau ujung cover yang menonjol yang lebih ya dari buku dengan cara seperti ini menggunakan cutter. Jadi cukup gampang juga sih pemasangan cover ini. Yang penting kita sering melakukannya, pasti akan terbiasa teman-teman. Akhirnya bukunya sudah selesai dijilid dan hasilnya seperti ini. Jadi pas kita buka buku ini sangat kelihatan terbuka semua teman-teman. Jadi tidak ada bagian pojoknya pun tetap kelihatan karena jilid dengan menggunakan benang kasur dan gerinda tadi. Dan ini contohnya sudah selesai dan dijamin kuat. Dan 2 buku yang sudah kita jilid sudah selesai semua. Dan akhirnya tinggal digunakan dan diambil oleh yang memesan. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam desain printing.